Selamat siang teman-teman, hari ini kami lagi ada di Chandra and Partner. Hari ini kami ingin melakukan interview wawancara untuk memenuhi tugas KAT 1 dan UTS kami. Mari kita masuk. Selamat siang Bu Ima. Selamat Kami siang. bertugas untuk mewawancarai Bu Ima, di mana kami memiliki tugas untuk dari UPH, yaitu untuk KAT 1 dan tugas UTS. Mungkin teman-teman boleh memulai pertanyaannya. Baik, di pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menghadapi klien yang berharap bahwa pengacara yang dibayar itu harus menang? Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Ini saya manggilnya teman-teman aja ya, saudara ya. Karena kan ini kan berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hukum. Jadi khawatirnya nanti akan digunakan sebagai saran atau pendapat hukum. Tapi ini hanya untuk lingkup kita aja ya, sharing ya. Jadi saya berharap bukan untuk pendapat-pendapat yang dipakai pada umumnya. Karena kalau untuk pendapat hukum harus ada hal-hal yang dipelajari ya. Jadi tadi pertanyaannya, kalau ada klien yang mengharapkan untuk menang, terus saya harus bagaimana gitu ya. Nah, kalau saudara-saudara ketahui itu di dunia hukum, terutama di dunia lawyer, kalau kita jadi advokat, itu namanya tidak boleh menjanjikan adanya kemenangan. Ya, kalau menjanjikan kemenangan atau istilahnya sekarang itu angin surga ya. Jadi wah, pasti menang, perkara ini chance-nya besar. Meskipun chance-nya besar, kita nggak boleh ngomong ke klien kalau pasti menang. Karena itu nanti kita akan kena kode etik advokat. Itu ada sanksinya. Jadi tidak boleh sekalipun kita ngomong pasti menang dalam hal apapun. Kalaupun misalnya kita melihat chance-nya itu gede akan menang, kita harus netral ya. Karena posisi kita memang harus seperti itu. Kita hanya sebagai penasehat hukum. Ya, jadi cukup jelas terjawab ya. Oke. Ya, mungkin Mohon dilanjutkan. maaf Bu Ima, saya ingin melanjutkan dari pertanyaan yang pertama. Menurut Bu Ima sendiri, bagaimana kalau ternyata sebagai pengacara kita kalah dan mereka mengintervensi pengacara? Mengintervensi maksudnya kayak gimana tuh? Mengintervensi Tapi, seperti mengintimidasi. Oh, kok menekan, kalah gitu iya, ya? menekan. Nah, berarti kan saya pertanyaannya saya kembalikan lah. Waktu awal saudara menjanjikan sesuatu nggak? Nah, kalau saudara menjanjikan sesuatu, pasti kliennya kan, loh, kok nggak sesuai sama janjinya? Masuk akal kan? Ya toh, misal menang Bu, menang Pak, tapi kemudian kalah. Nah, itu tidak sesuai kode etik advokat tadi ya. Nah, tapi kalau di awal saudara tidak pernah menjanjikan apapun, lalu tiba-tiba misalnya klien itu nggak terima, intimidasi, intervensi, kita ngomong aja, nggak usah khawatir Pak, Bu, ini kan baru putusan tingkat pertama, ya kan? Masih ada upaya hukum. Nah, jadi caranya kita jawab secara profesional aja. Masih ada upaya hukum banding, masih ada upaya hukum kasasi, bahkan sampai ke PK. Jadi kalau misalnya ada klien yang seperti itu, sebenarnya pun saya sebagai lawyer juga berhak untuk menjawab. Kalau Bapak Ibu memilih kami sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum, maka kita harus sepakat, sekata, tektokan dulu. Jangan sampai saya punya strategi atau plan A, tiba-tiba klien saya ngomong, saya nggak mau, saya maunya pakai strategi B, C. Kan nggak jalan toh. Apalagi teman-teman di sini kan sudah terbiasa di dunia kepanitiaan, pasti tahu kan kalau teamwork itu penting banget. Sebetulnya kalau kita di kasus hukum pun itu juga teamwork mainnya. Kalau klien sudah nggak sejiwa, nggak sejalan sama kita, susah. Nah, jadi intinya seperti itu tadi ya, Stephen ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Ima. Yo, sama-sama. Mungkin ini ya saya lanjutin dari punya Stephen. Misalkan klien sendiri yang dari awal sudah mengatakan, oke, karena saya merasa kamu tidak bisa mengikuti keinginan saya mau intervensi Anda aja deh lebih baik. Nah, itu bagaimana Bu Ima untuk mengatasi? Kalau saya pribadi ya, di kantor ini kita punya prinsip memang. Yang pertama itu kita tidak mau adanya bentuk pelicin apapun, itu pasti. Kalau ada klien pertama yang datang, saya pasti akan ngomong, Pak, Bu, ini perkaranya seperti ini, setelah kita pelajari berkas-berkasnya, dan kami tidak mau main di belakang, ya. Istilahnya tidak ada yang ke hakim lah, ke jaksa lah, atau apa, kita nggak mau.
karena itu resikonya lebih gede sekali, terutama untuk kita sebagai lawyer. Nah, ini saran juga untuk teman-teman nanti yang mau jadi lawyer ya. Jadi lawyer, jadi notaris, jadi apapun, jangan seperti itu. Karena itu mempertaruhkan karir, ya. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, ya saya akan dengan istilahnya dengan terbuka ngomong, kalau misalnya Bapak Ibu tidak sesuai dengan cara mainnya kantor kami, monggo untuk cari kantor lain. Nah, Bukan ya. Selanjutnya yang pertanyaan keempat itu, apakah menurut Bu Ima seorang klien yang tidak menceritakan perkara dengan jelas, namun klien tersebut mengharapkan kemenangan, namun ternyata kisah kemudian menyalahkan pengacara, bagaimana cara mengatasi? Kliennya nggak jujur ya. Iya. Nah, itu juga salah satu poin penting di kalau saya punya perjanjian jasa hukum ya. Karena kan kemarin waktu kita belajar di kelas kita belajar tentang perjanjian jasa hukum itu seperti apa, poin-poinnya seperti apa. Jadi nanti klien yang akan menggunakan jasa hukum kami itu kan tanda tangan perjanjian. Salah satu kewajiban klien kepada lawyer adalah menyampaikan segala macam dokumen, informasi sedetail mungkin, sejujur mungkin. Nah, itu kewajiban. Kalau misalnya mereka itu tidak menyampaikan informasi sedetail mungkin dan sejujur mungkin, kalau nanti ke depannya ada apa-apa berarti bukan tanggung jawab kantor kami. Nah, itu ada dalam perjanjian. Karena penting banget kejujuran itu. Ya, jangan sampai mereka punya motivasi lain kan yang kita nggak ngerti. Nah, itu nanti akan susah banget. Bukan hanya untuk klien tapi untuk kita juga sebagai lawyer. Gitu ya. Oke Bu Ima, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Apabila ada seorang klien yang telah dijadikan terdakwa dan awalnya klien tersebut hanya meminta pengurangan masa hukuman, namun saat proses hukuman itu berjalan, kliennya minta dikeluarkan untuk dilepaskan dari tahanan. Nah, apakah hal ini sering terjadi? Apabila hal ini sering terjadi, bagaimana cara menghadapi klien yang dikatakan culas atau nakal seperti ini? Culas atau nakal ya, ini pertanyaannya sama. Sebenarnya juga jadi semacam pergolakan batin ya kalau buat saya sebagai lawyer, karena lawyer kita kan tujuannya untuk membela. Kalau misal saya jadi penasihat hukum atau kuasa hukum seseorang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, misal ya asusila. Nah, posisi saya gimana? Saya mau nggak bela dia? Kira-kira kalau saudara jadi lawyer mau nggak bela dia? Posisi saudara sebagai perempuan ya, terutama yang cewek-cewek di sini ya. Nah, ini pelaku asusila nih, pelaku pemerkosaan. Saudara ditanya, mau nggak kamu jadi lawyernya dia, bela dia? Ya pasti sih nggak mau ya. Pasti nggak mau. Tapi kita nggak boleh nolak klien. Betul. Kita nggak boleh nolak klien. Nah, repotnya kalau seperti itu ya kita tahu dia bersalah. Tapi ingat, sebelum pemeriksaan, pembuktian itu ada namanya asas praduga tak bersalah, presumption of innocent. Jadi sebelum terbukti dia bersalah, maka dia tidak bersalah. Jadi ya kita bela haknya dia. Haknya apa? Kalau dia punya hak untuk mendapat pengurangan tahanan karena dia berperilaku baik, sebelumnya tidak pernah dipidana atau segala macam, ya itu yang kita harus perjuangkan. Bukan berarti kita membenarkan dia punya kelakuan, ya kan? Karena memang asusila atau perkosaan itu salah. Nah, kalau dia mintanya nanti, saya minta bebas, saya minta lepas, apapun itu istilahnya ya, nggak bisa dong. Itu kan bukan haknya kita sebagai lawyer. Nah, sekali lagi, balik lagi ke pertanyaan tadi, ada klien yang minta untuk menang. Ya kita jawab apa? Itu bukan haknya kita untuk menentukan Bapak Ibu menang atau kalah. Itu haknya hakim. Hakim yang membuktikan sesuai dengan bukti-bukti yang kita bawa. Jadi as simple as that sebenarnya. Jadi kita ngelutek di teori-teorinya aja. Karena memang pada dasarnya banyak klien yang seperti itu di dunia nyata. Tapi yang saudara pegang, saya juga selalu pegang sampai dengan sekarang, ini salah satu kata-kata dari senior saya. Good client come to the good lawyer. Jadi yang pertama saudara harus jadi good lawyer dulu. Good lawyer itu apa? Ya saudara pegang etika profesi sebaik mungkin, ya kan? Tadi tidak ada main uang pelicin segala macam. Nah, kalau saudara sudah pegang etika tadi, good lawyer itu akan attract klien-klien yang juga good. Iya nggak sih? Bener kan ya? Karena sesuai dengan apa yang kita yakini, kita pahami. Karena itu terbukti. Yang datang ke kantor saya itu bukan orang-orang yang istilahnya bad client ya. Itu larinya ke tempat-tempat lain, bukannya saya mengintimidasi atau ngomong ada good lawyer dan bad lawyer ya. Tapi memang kenyataannya ada seperti itu.
Nah, itu pun juga nanti saran kepada saudara. Kalau saudara magang, saudara juga harus perhatikan baik-baik aturan main, cara main di kantor tersebut seperti apa. Karena kalau saudara sudah terlanjur nyemplung ke situ, nah nanti itu pasti kan akan ketularan tuh jiwa-jiwanya. Jadi saudara baik-baik milih klien. Karena kan ya kita tidak menutup kemungkinan ya. Kita juga sudah tahu nih rahasia umum banyak yang namanya maklar-maklar. Nah, maklar-maklar kasus, maklar perkara. Jadi saudara harus benar-benar pinter-pinter pilah-pilah. Karena dunia hukum ini kan dunia yang istilahnya tricky ya, menarik memang. Tapi kalau saudara sudah bawa arus, susah baliknya. Itu tadi, ya. Jelas ya? Makasih ya Bu Ya, Ima. ya, sama-sama ya. Semoga bermanfaat ya. Ada Ya. penutup Pak? Saya, oke. Terima kasih Bu Ima telah bersedia kami wawancara untuk membantu tugas KAT 1 dan tugas UTS kami. Terima kasih semuanya. Ya. Sampai jumpa lagi.